Germita Anawan. Germita, Germita, terimalah salam kasih kami. Kami persilahkan kepada tim juri lomba tahan pasir untuk menuju tempat yang sudah disediakan. Germita Jemaat Anawan memulai kisah penyaliban Yesus Kristus dari perjamuan Paskah. Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Minumlah dan makanlah. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, lalu berlutut dan berdoa. Setelah itu Yesus ditangkap, harus menghadapi pengkhianatan Yudas dan penyangkalan Petrus, dua orang yang dikasihinya, yaitu murid-muridnya. Ia diolok-olok orang banyak dan diperhadapkan kepada para tua-tua dan bangsa Yahudi. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Herodes. Lalu Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes. Para imam-imam dan ahli Taurat melontarkan banyak tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dia dan mengolok-olok dia, lalu memakaikan jubah kebesaran dan mengirimkan dia kembali kepada Pilatus. Kesalahan apa yang sebenarnya dibuat oleh orang ini? Tidak ada satupun kesalahan yang didapati dari Tuhan. Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Narasi Via Dolorosa oleh Vikaris Maria Lampa Wangkanusa SPH. Adalah perjamuan malam terakhir Yesus, perjamuan kudus Ekaristi, adalah peristiwa penting yang terjadi di malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dalam peristiwa ini Yesus dan murid-muridnya makan bersama, dan Yesus memberikan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darahnya yang akan menjadi pengingat akan pengorbanannya. Rasa sedih, gelisah, takut, Tuhan Yesus melangkahkan kakinya untuk menuju Taman Getsemani, taman di mana Yesus berdoa, taman di mana Yesus mengungkapkan kesedihan seperti mau mati rasanya, tempat di mana Yesus dihianati, ditangkap, difitnah, dan dibawa sebagai seorang yang berbuat dosa. Tuhan Yesus dibawa dengan penghinaan di hadapan seorang pejabat Romawi yang adalah Pontius Pilatus. Ragu-ragu, takut untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap dia.
Pilatus menyerah pada tekanan massa yang menuntut kematian Yesus akhir. Bekas makam milik Yusuf dari Arimatea, seorang kaya yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, menjadi makam Yesus pada hari kematiannya di kayu salib. Namun pada hari ketiga, Yesus bangkit dan menang, mengalahkan maut, memberi bukti bahwa penderitaannya membawa umat pada keselamatan kekal, membawa kebaikan, membawa kebenaran dan keadilan bagi umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, ornamen yang disediakan di saat ini, makna-makna tertentu yang kami sediakan, pencahayaan dan makna warna cahaya yang kami sediakan yang terlihat pada malam hari. Cahaya putih melambangkan kekudusan diri, ketulusan hati setiap orang percaya yang bersumber dari diterimanya kekuasaan Allah sendiri. Bentuk telapak kaki yang tidak beraturan dari Taman Getsemani sampai Bukit Golgota dengan aksen cat warna hitam ungu dan memberi merah, memberi makna bahwa perjalanan Yesus dilalui dengan siksaan dan kesengsaraan. Batu sebagai analogi dari bentuk bukit batu yang merupakan salah satu ciri dari Bukit Golgota. Warna hitam kecoklatan pada ornamen batu memberi arti bahwa Bukit Golgota adalah tempat pergumulan dan penderitaan Yesus. Perlengkapan tentara-tentara Romawi adalah simbol adanya peran pemerintah Romawi waktu itu dalam proses penyaliban. Kayu kering tidak berdaun sebagai simbol bahwa Bukit Golgota adalah tempat yang gersang dan tidak memiliki harapan adanya kehidupan. Satu pohon kering bertulisan dosa-dosa yang diperbuat manusia memberi arti bahwa benar Yesus menderita dan mati untuk menebus dosa umat manusia. Salib dengan cat warna hitam mengandung makna tempat bergumul dengan kehidupan dan kematian yang dilengkapi oleh kebesaran dan keagungan Allah. Baliho dengan warna sunset ungu dominan kuning coklat mengandung makna bahwa di tengah pergumulan dan kesengsaraan Allah menyatakan kemuliaannya, kebesaran dan sukacita bagi umat yang percaya untuk hidup kekal. Bentuk kubur dalam gua batu dalam aksen cat warna hitam melambangkan proses dari pergumulan, penderitaan dan tempat kematian. Pintu berupa batu besar yang sudah terguling melambangkan kemahakuasaan Allah yang menang atas maut. Kain kafan warna putih terurai di kuburan melambangkan kekudusan Allah sendiri. Gambar Yesus dan Maria merupakan simbol dari bukti Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada Maria. Bunga-bunga hijau yang berjejer di samping pintu keluar makam Yesus adalah simbol-simbol kehidupan, kedamaian, pertumbuhan iman, dan pemeliharaan Tuhan. Jejak telapak kaki dengan aksen warna putih dan salib dengan kain putih melambangkan kekudusan Allah dan janji hidup kekal bagi setiap orang percaya untuk melangkah pasti bersama Yesus. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua BPMJ Germita Analang, Ibu Penatua Meike Matul Eskepners MM. Sebelum saya menyampaikan ucapan terima kasih, berkenan kiranya tim juri mendengarkan orang P yel-yel. Ya, siap? Germita? Germita? Wilayah 06? Jemaat Tandangan Belangwane? Terima kasih. Germita? Wilayah 06? Jemaat Tandangan Belangwane? Terima kasih. Semoga apa yang kami persembahkan ini tentu utama untuk kemuliaan nama Tuhan, dan yang kedua berkenan di mata Yuri apa-apa yang torang so sediakan. Tetapi sekali lagi memang kami dibatasi oleh waktu sehingga persiapan yang ada adalah upaya maksimal yang sudah dilakukan. Oleh sebab itu sekali lagi terima kasih banyak kepada
tim Yuri, Pak Sekung, Ibu Ketua 3, Bapak Ketua 4, dan Ibu Wakil Sekretaris. Terima kasih banyak untuk seluruh Ketua BPMJ Korwil Sewilayah 06 Melongwane yang berkenan hadir, pendeta-pendeta pelayanan, adik-adik vikaris juga yang mengambil bagian. Teristimewa terima kasih banyak kepada kaum bapak jemaat Analan Melongwane yang soalnya tidak tidur. Kita tak tidur sedikit, nanti kita bangun jam 2 aja dia baku ganti. Sehingga sampai pagi ada berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik dalam rangka perayaan Paskah di tahun 2025 ini. Terima kasih banyak untuk seluruh kaum ibu dan warga jemaat Analan Melongwane, pelayan-pelayan khusus semua terlibat. Terima kasih juga untuk MC Kiboris yang sudah mengambil bagian, Ibu Pendeta juga yang sudah memandu kami, teristimewa Ibu Korwilnya tidak tidur sampai pagi. Jadi sekali lagi terima kasih disampaikan kepada kita sekalian. Tuhan balas berkat untuk semua yang sudah kita lakukan. Demikian dikembalikan kepada MC. Demikianlah rangkaian acara penilaian Lomba Taman Paskah Wilayah 06 Melongwane dalam mengikuti Lomba Taman Paskah Sinode Gerbita. Dan kita akan menutupnya bersama oleh Ketua BPMJ Ebenezer Melongwane, Ibu Pendeta Wenda Maraja STH MPO. Mengakhiri seluruh kegiatan yang ada, penilaian Taman Paskah saat ini, mari kita ucap syukur dalam doa kita berdoa. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, pelaksanaan penilaian Lomba Taman Paskah yang ada di wilayah 06 Melongwane boleh terlaksana atas tuntunan dan kasih Tuhan. Tim juri dari BPMJ Sinode Gerbita yang telah melaksanakan tanggung jawab mereka, biarlah kiranya Tuhan berkati mereka dalam tugas dan kerja, bahkan juga dalam melanjutkan kegiatan di sepanjang hari untuk penilaian Taman Paskah yang ada di wilayah-wilayah pelayanan yang lain di Gereja Masih Injil Talaut. Berkati juga kami sekalian, ketua-ketua BPMJ, pendeta pelayanan vikaris,